Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Yuk, mari kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Tinggikan, ku
semakin mencintai Engkau Tuhan, semakin merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memuji dan menyembah-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Ya, ini lagunya sudah cukup lama, tetapi mari kita nyanyikan ya dengan semangat. Nanti goyang kanan kiri, oke? Ya, mari kita nyanyikan. Telah lama ku cari-cari. Setiap hari suatu saat
masih ingat ya lagunya meskipun lagu lama. Yuk kita geraknya gini, petik, 1, 2, 3, 4, oke? Mari kita nyanyikan sekali lagi yuk dari awal. Gini, lama Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi bekerja, melayani, menjadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. suatu saat Yesus panggilku untuk jadi bekerja, melayani, menjadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. ya, kita semua pekerja Kristus. Mungkin ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita mencucurkan air mata. Tapi percaya satu hal bahwa kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. 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 Mari kita nyanyikan yuk sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti pulang membawa dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan
Mari kita katakan dengan iman kita. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pula membawa berkas-berkasnya. Ya, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman. Kau melukis wajahku di hadapanmu.
Shalom, selamat sore adik-adik dan juga saudara sekalian semua. Ya, pada sore hari ini kita kembali beribadah secara online ya. Sebelumnya mari kita naikkan doa kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika Kau masih berikan kami kesempatan untuk pada sore hari ini kembali berkumpul dan bersekutu di hadapan-Mu. Tuhan, Kau tanamkan Tuhan setiap yang menjadi isi hati-Mu. Biarkan kami boleh menjadi pendengar-pendengar dan juga pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, Kau bukakan mata hati kami dan juga pikiran kami sehingga kami boleh benar-benar menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kau persiapkan Tuhan hati kami untuk menjadi tanah yang subur sehingga kami boleh dapat menanamkan setiap benih firman-Mu ini dan setiap benih firman-Mu ini boleh bertumbuh dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Ishak. Ya, tentu enggak asing lagi ya Ishak. Kalau kita tahu Ishak adalah anak dari Bapak Abraham dan kita tahu Ishak ini adalah anak yang dijanjikan Tuhan oleh dari keturunan Abraham. Ya, kalau kita mau sama-sama lihat itu di Kejadian 12. Kejadian 12 itu dituliskan janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Di situ dituliskan ya Kejadian 12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ya, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, istilahnya Tuhan itu menjanjikan berkat untuk Bapak Abraham. Ya, itu pun diulang lagi di Kejadian 17 ayat yang ke-5 sampai 6. Itu diulang lagi janji Tuhan kepada Abraham. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat yang ke-6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, kita sudah baca ya ayat-ayat ini di mana Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham akan memberkati Bapak Abraham dan juga keturunannya. Bahkan keturunannya akan dijanjikan sebagai raja. Tapi kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-26 ya, ini ceritanya tentang Ishak. Ishak adalah anak dari Bapak Abraham. Kalau kita tahu perjanjian antara Tuhan dan Abraham itu sangat luar biasa. Tuhan menjanjikan banyak hal. Tetapi kalau kita lihat ya di Kejadian 26 ini ternyata janji Tuhan itu enggak seperti kenyataan ya. Kenyataan yang dialami Ishak ini tidak sesuai dengan janji Tuhan. Kelihatannya ya. Kalau kita baca di Kejadian 26 ayat yang pertama. Di situ dituliskan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, padahal kalau kita baca yang pertama ya, Tuhan itu sudah janjikan, Bapak Abraham, kamu nanti keturunanmu ini akan jadi bangsa yang besar, bahkan akan jadi raja-raja. Tapi kenyataannya ya, kita lihat di Kejadian 26 ini loh. Raja-raja kok ngalami kelaparan. Ya. Nah, ini kita seringkali juga mengalami hal yang sama ya, saudara-saudara, adik-adik ya. Kita mungkin merasa gini loh. Kita ini sudah ikut Tuhan, sudah melayani, sudah berdoa, sudah taat, sudah tidak bohong, sudah misalnya nurut sama orang tua. Tapi kok kayaknya masalah itu tetap datang. Ya, sama seperti juga yang dialami Bapak Ishak. Padahal Tuhan sudah janji sama Bapak Abraham kalau keturunannya ini akan jadi raja-raja. Tapi kok malah kelaparan yang didapat. Ya, sebetulnya ya, kalau kita ngikut Tuhan itu jangan pernah kita berharap, oh jalan kita pasti mulus. Kita tidak pernah terkena masalah, kita pasti senang terus ya. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan yang seperti itu. Sama juga kita pernah dengarkan lagunya. Ya. Tuhan tak pernah janji
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah ini loh adik-adik ya, jangan pernah mikir, wah kalau kita sudah ikut Tuhan, wah pasti enak terus, pasti tidak ada masalah, kita seperti kayak lewat jalan tol yang bebas hambatan. Nah bukan seperti itu. Ya sekalipun kita sudah ikut Tuhan, bukan berarti masalah itu tidak akan menghampiri kita. Masalah itu pasti selalu ada. Tetapi yang kita boleh pegang teguh, Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Tuhan itu akan selalu memberikan kekuatan buat kita. Ya sama juga yang dialami oleh Ishak ini. Ya, Ishak mungkin bisa aja bilang gini, loh Tuhan kan janjinya ke bapakku, Bapak Abraham itu Tuhan akan berikan berkat. Bahkan bangsa-bangsa itu akan dapat berkat dari aku. Ishak bisa aja bilang gitu. Tetapi ya kita ini mau sama-sama belajar sore hari ini dari Ishak. Sekalipun banyak kejadian dalam hidupnya ya. Di ayat yang pertama itu kan dituliskan, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi ini bukan pertama kalinya. Jadi Ishak itu juga sudah mengalami kelaparan. Dulu ada waktu ayahnya masih hidup. Ya, itu sudah mengalami. Nah bisa saja Ishak ini kecewa. Tetapi ini kita mau sama-sama belajar ya dari Ishak. Ya sore hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Saya ini benar-benar kagum ya sebenarnya sama Ishak. Ini adalah orang yang tidak pernah komplain. Ya, kalau kita tahu perjalanan hidupnya dari Ishak, pada saat kecil dia ini sudah mau dipersembahkan sama ayahnya Abraham. Sudah ditaruh di meja persembahan. Tapi coba kalau kita mau belajar baca lagi di Alkitab, ada nggak disebutkan bahwa oh Bapak Ishak ini mengeluh ya, Ishak mengeluh atau Ishak teriak-teriak, Bapak aku nggak mau dikorbankan. Nggak ada ya. Kalau kita baca di ceritanya itu, Ishak itu nggak pernah mengeluh satu patah kata pun. Dia selalu taat. Ya, dia selalu menuruti apa yang menjadi perintah orang tuanya, Bapak Abraham, dan juga perintah Tuhan. Ya, yang pertama kalau kita mau belajar dari kisah Ishak ini, yang pertama, ya, sekalipun dalam permasalahan itu jangan khawatir. Tuhan itu pasti menyertai kita. Ya, Tuhan itu memberikan perlindungannya, Tuhan juga selalu menyertai kita. Itu bisa kita baca di ayat yang ketiga. Ya, di situ dituliskan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ya, maksudnya di Gerar. Maka aku Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, sekali lagi ya, Tuhan kalau yang kita baca di ayat-ayat yang pertama itu adalah janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Tetapi sekarang ini adalah janji Tuhan kepada Ishak, bukan lagi kepada Abraham. Nah, pada saat Tuhan memberikan ini, bisa saja juga Ishak bilang gini loh, kenapa kok harus ke Gerar? Ya, kenapa harus ke Gerar? Padahal dulu waktu kelaparan yang pertama, Tuhan itu memerintahkan Bapak Abraham untuk ke Mesir, bukan ke Gerar. Nah, sekali lagi ya, yang kita mau sama-sama belajar. Pada saat kita dalam permasalahan, sebenarnya itu ada dua sisi. Dari sisi Tuhan dan juga dari sisi kita. Kalau dari sisi Tuhan, yang pertama, Tuhan itu pasti akan memberikan penyertaannya kepada kita. Ya, di situ kan dituliskan, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Nah, itu janji Tuhan. Nah, tetapi janji Tuhan ini nggak bisa jalan begitu saja. Ya, memang ada janji Tuhan yang sudah diberikan. Tetapi bukan berarti, oh kalau Tuhan sudah janji, pasti akan terjadi. Nah, ada juga peranan kita. Nah, kalau kita tidak memberikan respon yang benar
terhadap janji Tuhan ini, maka janji Tuhan ini juga nggak akan berjalan dengan baik. Nah, apa yang menjadi respon dari Ishak? Ya, kalau kita lihat, ya kita tahu kisahnya sama-sama. Kalau dulu kelaparan yang pertama, Bapak Abraham itu disuruh untuk ke tanah Mesir, tetapi pada saat ini Tuhan itu menyuruh Ishak untuk pergi ke Gerar. Itu ada di ayat yang pertama. Ya, itu dituliskan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi Tuhan menyuruh Ishak ke Gerar. Dan yang dilakukan adalah di ayat yang ke-6 itu dituliskan, jadi tinggallah Ishak ke Gerar. Nah, Ishak ini taat. Ya, kita sudah tahu. Dari kecil Ishak ini sudah taat, tidak ada komplain. Ini loh yang harus kita sama-sama pelajari dari kehidupan Ishak. Kita mungkin sering kali ya, namanya manusia, tidak usah saudara sekalian. Saya sendiri juga sering kali kalau terkena masalah, yang jadi respon pertama adalah komplain. Pasti ngomong, duh Tuhan kok gini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dan Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Jangan kita terus mengatasnamakan, duh aku ini kan sudah pelayanan. Aku ini sudah melayani engkau. Aku ini sudah rajin doa, rajin datang kebaktian, rajin ibadah. Sekalipun ibadah online, terus tetap datang. Nah, sekalipun gak ada yang lihat. Nah, tapi Tuhan itu tidak bisa ditipu. Dan Tuhan itu tidak mau disogok istilahnya. Jangan karena kita rajin, maka kita mengharapkan berkat itu. Nah, sebenarnya dari setiap permasalahan ini, Tuhan itu mau mendidik kita. Jangan lihat dan jangan hanya merasa gini, oh Tuhan ini kok jahat ya, Tuhan ini gak adil. Kok kita ini yang sudah cinta Tuhan, kita ini yang sudah pelayanan betul-betul dikasih permasalahan yang banyak. Sementara kalau kita lihat, ya biasanya kan orang kalau lihat rumput tetangga pasti lebih hijau. Nah, kalau kita lihat mungkin teman kita atau mungkin saudara kita merasa gini, loh, yang teman-teman kita itu kayaknya ibadahnya enggak seperti kita, enggak serajin kita. Tapi kok hidupnya lebih enak ya? Nah kita perlu tahu tujuan Tuhan itu memberikan setiap permasalahan itu adalah supaya kita ini menjadi lebih dekat dengan Dia. Ya, mungkin ya kalau dulu Kak Ivana itu waktu sekolah seringkali merasa gini, wah pokoknya aku sudah melayani Tuhan meskipun besok ulangan, tapi hari ini aku kan melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi pasti kayaknya besok ulanganku dapat bagus. Nah, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Orang nggak belajar kok, nggak belajar ya pasti nggak bisa. Ulangannya nggak mungkin dapat bagus. Nah, mungkin juga ada yang berpikir gini, wah, aku sudah doa, aku sudah melayani, aku sudah baca Alkitab setiap hari. Aku mau masuk, misalnya ini yang di kelas 3 ya, kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA mungkin. Aku mau masuk sekolah yang favorit itu. Wah Tuhan pasti dengar doaku. Nah mungkin juga Tuhan jadi gak kasih kita sekolahan itu. Karena Tuhan merasa gini, yang jadi fokus kita itu adalah berkat dari Tuhan. Bukan Tuhannya. Nah sementara Tuhan itu mau kita ini fokus kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan tuh mau kita itu cuman fokus kepada Dia, bukan kepada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu loh. Nah, maka dari itu kita sama-sama belajar dari Ishak ini, sekalipun dia dalam masalah, sekalipun dia dalam kelaparan, pada saat Tuhan perintahkan, ayo Ishak, kamu pergi ke negeri orang Filistin, ke Gerar. Nah, Ishak tanpa komplain taat, dia tetap mengikuti perintah Tuhan ya, yaitu dengan tetap pergi kepada negeri yang Tuhan suruhkan, yaitu ke Gerar. Dan karena ketaatan dari Ishak, maka Tuhan itu memberikan perlindungan yang sempurna. Bahkan Ishak ini terhindar dari bencana yang besar ya. Kalau kita mau baca
di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 ya, tapi nggak usah kita baca, nanti baca sendiri di rumah. Di situ dituliskan bahwa Abimelek ini ternyata suka dengan istrinya. Nah, tapi ya ini loh, karena ketaatan Ishak, Tuhan itu meluputkan. Akhirnya dijauhkan dari dosa perzinahan ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-9 aja. Ya, di situ dituliskan, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena kupikir jangan-jangan aku mati karena dia. Nah, ayat yang ke-10, tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Nah ini loh, karena ketaatan dari Ishak, Tuhan itu meluputkan malapetaka. Ya, Tuhan itu menghindarkan. Makanya Tuhan berperkara sehingga Raja Abimelek ini akhirnya mengetahui bahwa Ribka ini ternyata adalah istri dari Ishak, bukan saudaranya. Nah, ini semua saya percaya ini semua karena campur tangan Tuhan. Karena ketaatan dari Ishak ini yang membuat perlindungan dan juga penyertaan Tuhan itu ada dalam keluarganya. Nah, itu yang pertama. Kita belajar di mana Tuhan memberikan perlindungan dan penyertaan dalam hidup kita dan juga dalam hidup Ishak ini. Tetapi respon kita adalah kalau kita mau menerima perlindungan itu, kita harus taat. Sama seperti Ishak yang juga taat akan perintah Tuhan. Ya, kalau di Ulangan 28 ayat yang pertama sampai yang kedua, di situ dituliskan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini ya, adik-adik sekalian, berkat dari ketaatan. Ya, enggak cuman perlindungan. Perlindungan itu pasti datang, tapi kita juga harus taat dulu. Kalau kita enggak taat, enggak mungkin Tuhan akan melindungi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Kedua, Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah. Sama juga Tuhan sudah memberikan berkat yang melimpah kepada Ishak. Di sini ada di ayat yang ke-12 sampai yang ke-23. Ya, Tuhan itu sudah memberikan banyak berkat karena itu memang janjinya seperti yang kita juga baca tadi ya. Pada saat taat, Tuhan akan memberikan juga bonusnya yaitu berkat-berkat. Tetapi apa yang menjadi respon dari Ishak? Ya, seringkali kalau kita kepinginnya cuma berkati tok, ya biasa lah ya. Sama juga, saya juga gitu. Kalau sudah dengar berkat, langsung matai berbinar-binar. Wah, berkatnya. Tetapi yang dilakukan oleh Ishak, yaitu di ayat yang ke-12 ditulis, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, kata menabur di sini bukan cuma sekedar menabur benih ya untuk dipanen, tetapi menabur itu juga berbicara tentang kita memberikan kepada orang lain. Ya, seringkali kalau kita merasa gini, wah orang kita sendiri kekurangan, kita lagi dalam masalah, masa kita harus memberkati orang? Ya, menabur ini juga istilahnya dengan memberkati. Memberkati itu juga bukan hanya berbicara tentang uang. Memberkati itu mungkin bisa dengan mendoakan, mungkin dengan memberikan nasihat. Nah, seringkali kalau kita dalam permasalahan ya, aduh buru-buru mau berkati orang, mikiri masalahnya sendiri aja sudah berat. Istilahnya kan gitu. Misalnya ada kasus gini, nggak naik kelas, ya, misalnya gitu, nggak naik kelas, aduh sudah mikiri, aduh besok tahun depannya aku harus ngulang lagi. Ya apa? Terus ada temen nih sing curhat. Ya gini, pasti responnya biasanya gini, marah-marah. Wes lah,
kamu ini nambah-nambahin masalah, biasanya kan gitu. Tetapi yang dilakukan sama Ishak ini beda. Dia enggak ngomel, dia enggak apa, tapi dia menabur. Dia justru memberikan berkat. Sama juga di kisahnya janda Sarfat. Ya, janda Sarfat yang dipelihara Tuhan. Ya, di situ dia kan juga dalam kekurangan, tetapi dia bisa menabur. Dia bisa memberkati hamba Tuhan. Sehingga ya, berkat itu akan terus mengalir. Tetapi pada saat kita dalam kesusahan dan kita kerjanya cuma ngomel, kita nggak mau menabur, kita nggak mau memberkati orang, kita tidak mau mengucapkan perkataan yang baik, tapi yang kita ucapkan ini cuma yang negatif terus. Justru itu yang akan menghambat berkat dari Tuhan. Dan ujung-ujungnya nanti kita menyalahkan Tuhan. Tuhan ya apa sih kok nggak nolong gini. Padahal bukannya Tuhan nggak nolong, kita sendiri yang menghambat berkat itu. Ya, kalau yang pertama tadi kita sudah belajar, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, tetapi respon dari kita adalah harus taat. Yang kedua, Tuhan itu telah memberikan berkat yang melimpah, tetapi responnya kita, ya seperti yang juga dilakukan Ishak, itu adalah kita juga harus menabur hal-hal yang positif, menabur hal-hal yang baik. Bukan menabur hal-hal yang jelek, bukan dengan perkataan-perkataan yang negatif, dengan ngomel-ngomel. Tetapi kita harus terus mengucap syukur dan memberikan berkat kepada orang lain. Nggak cuman hanya berbicara tentang uang, bisa doa dan lain-lain. Ya. Yang ketiga ini adalah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan itu sudah menjanjikan kita pasti akan diberikan kekuatan. Juga kepada Ishak, Tuhan ini memberikan kekuatan. Kalau kita baca ya, di ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Di situ ceritanya ya, nggak usah dibaca, mungkin bisa dibaca sendiri. Di situ diceritakan kalau Bapak Ishak ini terus diganggu sama orang Filistin. Karena orang Filistin ini kan lihat tuh, kok enak ya Ishak ini pendatang tiba-tiba datang ke Gerar, Tuhan berkati, ya diberkati nggak cuman 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi berkatnya itu 100 kali lipat. Jadi bahkan dia ini sudah lebih kaya dari orang-orang Filistin yang memang penduduk asli Gerar. Nah, jadinya orang Filistin ini jadi iri gitu ya, ceritanya seperti itu. Jadi pada saat itu Bapak Ishak ini gali sumur yang padahal itu sebenarnya sumur ayahnya. Ya, Bapak Abraham dulu punya sumur tapi sama orang Filistin ditimbun. Nah, sekarang sama Ishak ini digali lagi. Nah, tapi orang Filistin tidak suka. Nah, pada saat kesesakan itu, ini loh responnya. Tuhan kan pasti berikan kekuatan, tapi respon yang diberikan oleh Ishak yaitu dia tetap tenang. Dia nggak terus marah-marah, bencek, no ya orang Filistin ini. Aku buka sumur sudah susah-susah, gali sumur itu kan bukan hal yang mudah ya. Gali sumur itu pekerjaan yang susah juga. Sudah gali sumur, nanti sumurnya keluar airnya diambil sama orang Filistin. Gali lagi, diambil lagi. Tapi di sini kita lihat responnya. Ishak ini tidak suka berdebat, tidak suka bertengkar. Yang dia cintai adalah kedamaian. Dia juga tetap tenang. Ya sudah, sumur ini ditutup, ya sudah cari lagi, pindah, buka sumur lagi. Nanti diambil lagi, ya sudah, dia pindah lagi. Sampai akhirnya Tuhan buka jalan. Ya karena ketenangan dari Bapak Ishak, makanya Tuhan juga berikan kekuatan. Dan kekuatan itu benar-benar ada dalam pribadi Ishak. Ya, di situ dituliskan di ayat yang ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah ini loh. Tuhan itu bisa berikan kekuatan untuk Ishak sehingga dia itu tetap bisa bertahan dan bisa mendapatkan berkat lagi yang diberikan sama Tuhan.
Dan gak cuman itu ya. Di ayatnya yang ke-24 dituliskan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah ini loh, Tuhan berikan peneguhan lagi. Jadi dia bilang sama Ishak, Ishak kamu jangan takut ya, karena kamu ini nggak suka perang, nggak suka marah-marah, nggak suka pertengkaran, maka aku akan terus menyertai engkau. Nah ini ya, kita mau sama-sama belajar 3 hal ini. Ya, Tuhan akan memberikan penyertaan, Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Tetapi dari pihak kita mau sama-sama belajar seperti Bapak Ishak ini. Ya, kita harus taat. Kita juga harus menabur. Pada saat kekurangan pun kita harus bisa menabur. Dan juga kita harus tenang dan cinta damai. Karena dengan 3 hal ini kita akan dikuatkan dan akan dapat melampaui setiap permasalahan yang kita hadapi, apapun itu. Karena Tuhan sudah menjanjikan, yaitu perlindungan, berkat yang melimpah, dan juga kekuatan ya. Sebagai ayat yang terakhir ya, kalau kita lihat dari cerita Ishak ini, Tuhan memberikan penyelesaian dan akhir yang begitu indah ya. Di ayat yang ke-30 dituliskan, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ya, yang ke-31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka, kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Nah ini loh ya, kita mau sama-sama belajar. Biarkan apa yang menjadi beban hidup kita ini jangan kita lalui dengan omelan, dengan gerutuan, tetapi lalui dengan ketaatan, dengan kita mau menabur hal-hal yang positif dan juga dengan ketenangan seperti yang dilakukan Bapak Ishak. Maka Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap permasalahan kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu ini. Tuhan, Kau telah ajar kami untuk kami dapat berlaku seperti Ishak yang dapat menerima setiap janji-Mu karena respon yang diberikan Ishak ini sangat baik. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi orang yang selalu taat dan dengar-dengaran akan perintah-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk kami dapat menabur meskipun kami dalam kekurangan. Menaburkan hal-hal yang positif di dalam mulut kami, bukan hal-hal yang negatif. Dan juga ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang tenang, bukan orang yang cepat marah, cepat merespon negatif Tuhan. Tetapi berikan roh damai sejahtera dan ketenangan dalam setiap hati kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dan Engkau selalu ada dan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jalan-jalan kami selalu Kau sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala di tempat ini Tuhan. Untuk Tante Erna juga. Tuhan, Kau berikan kekuatan yang daripadamu. Kau tambahkan kesehatan yang daripadamu. Sehingga beliau boleh terus melayani Engkau, boleh tetap setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh tim multimedia yang sudah bekerja selama ini Tuhan. Kau sertai Tuhan, Kau juga berikan kekuatan dan hikmat-Mu dalam pelayanan online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya penyertaan-Mu dan juga berkat-Mu akan selalu ada dalam setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.